Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap DKM Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang tidak bisa sebutkan saya namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin hadirat sekalian yang insya Allah Allah rahmati dan Allah cintai. Mari pertama-tama dan yang paling utama kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah, dengan harapan tentunya semoga sholat yang baru saja kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya setia, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua dihimpunkan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan menunggu waktu sholat isya ini kita mencoba melanjutkan satu tema kajian yang sudah lama terjeda, yaitu tentang babul akhlak. Yang mana kitab tentang akhlak ini banyak sekali ditulis oleh para ulama. Di antaranya yang sangat menonjol adalah kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Abdullah ibnu Mubarak, karena memang beliau adalah seorang yang lahir dari sosok orang tua yang memiliki karakter. Mubarak, seorang yang disuruh menjaga buah selama sekian tahun, tapi dia tidak bisa merasakan mana buah anggur yang manis dan mana buah anggur yang asam. Padahal kalau saya mungkin sudah menikmati. Oleh karenanya maka lahirlah seorang anak, Abdullah, yang dikenal dengan satu perkataannya. Beliau mempelajari tentang adab 30 tahun, belajar ilmu selama 20 tahun. Jadi mempelajari adab membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga ilmunya itu betul-betul ilmu yang mengakar, karena ilmu yang diselimuti, yang dibalut dengan sebuah akhlak. Dan akhlak ini memang sesuatu yang sangat indah. Kita melihat orang yang hafal Quran, orang yang rajin sholat, kemudian berakhlak luar biasa. Tapi orang yang berilmu tetapi dia tidak punya akhlak, maka ilmunya hilang. Nah, disitulah maka pentingnya akhlak. Sehingga beliau menulis kitab Az-Zuhud ini, ya, kalau di terjemahannya ada 3 jilid. Kemudian juga Imam Al-Jurri menulis Akhlakul Ulama, akhlaknya para ulama, ya. Itu juga bukunya cukup bagus. Dan kemarin sudah berusaha kita urai itu semua perangkat dari Al-Quran. Jadi Al-Quran yang 30 juz itu ternyata mengeluarkan
akhlak 120 akhlak. Yang ini kemudian akhlak ini sudah terinternalisasi pada sosok Rasulullah SAW. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-72, la'umruka innahum lafi sakratihim ya'mahu. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Artinya ketika Rasulullah SAW itu menjadi pribadi yang betul-betul menampilkan akhlak. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab ditegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Di sini juga menggunakan isim nakirah, uswah hasanah. Jadi keteladanan yang baik dalam seluruh dimensi kehidupan beliau. Dan kemudian Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang baik. Dan Nabi ketika ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Maka jamaah sekalian, akhlak yang 30 juz itu kemudian dikeluarkan 120 akhlak, kemudian dirinci menjadi 30 akhlak, diperas lagi menjadi 20 akhlak, diperas lagi menjadi 10 akhlak, kemudian diperas lagi menjadi 4 dan kemudian 1, yaitu sidik. Kemarin sudah kita sebut sidik. Kemudian yang kedua ikhlas, yang ketiga zuhud, yang keempat yakin, yang kelima ridho, yang keenam syukur, yang ketujuh sabar, yang kedelapan istiqomah, yang kesembilan mujahadah, yang kesembilan adalah ihsan. Dari 10 induk akhlak ini kalau dia mampu diejawantahkan dalam sosok pribadi seseorang, maka dia akan melahirkan akhlak yang sangat penting. Yang ini sangat mahal, yaitu akhlak amanah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan perkara permasalahan amanah kepada orang yang berkompetens. Maka ketika segala sesuatu tidak kepada orang yang berkompetens, maka sesuatu itu akan kiamat, akan hancur. Dan ternyata amanah itu tidak berdiri sendiri, tapi harus dilahirkan dari 10 induk akhlak yang sangat penting ini. Dan dari sinilah Bapak Ibu sekalian, maka kita akan membahas salah satu diantaranya adalah akhlak terkait setelah kita mendapatkan tempaan Ramadan. Dan sekarang kita memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang merupakan bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala berturut-turut. Maka akhlak itu adalah akhlak yang ke-8, yaitu istiqomah. Istiqomah sering kita sebutkan, istiqomah sering kita ucapkan. Kalimat yang sangat mudah, tapi kalimat itu kata Rasulullah SAW sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'unnya nomor 21, itu adalah satu kalimat yang singkat tapi sempurna. Sebagaimana disebutkan an Abi Amr, wakila Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, kulli fil Islam, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Kata beliau, semoga Allah meridhoinya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, katakan kalimat, satu kalimat kepadaku yang dengan kalimat itu aku tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu. Qala Rasulullah SAW, qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Rasulullah SAW, katakan aku telah beriman kemudian istiqomah. Jadi istiqomah ini kalimat yang singkat tapi sempurna. Karena apa? Karena kata Abu Bakar,
istiqomah itu adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Maka kalau kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi bulan Dzulhijjah, maka ada sosok Nabi Ibrahim, satu keluarga, yang keluarga itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada contoh teladan yang baik sama seperti Rasulullah SAW. Sehingga maka dalam sholat tahiyat kita itu ada sholawat Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim, satu keluarga ini menjadi potret ideal, potret yang istiqomah, potret yang mampu memberikan keteladanan. Sehingga kalau di dalam surat Al-Imran itu Allah menyebut Adam, disebut Adamnya, tidak disebut keluarganya. Nabi Nuh tidak disebut keluarganya, tapi ketika menyebutkan Nabi Ibrahim, kemudian juga Imran, itu menyebutkan keluarganya. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim, karena Ibrahim itu adalah merupakan keluarga yang sempurna, yang kalau datang bulan haji Dzulhijjah itu adalah bulan di mana mereka menaktilasi perbuatan keluarga Nabi Ibrahim, sangat luar biasa. Dan keluarga Imran, yakni Hamnah, yang kemudian melahirkan satu anak yang muharraron, yang dipersembahkan khusus untuk Islam. Itulah sebabnya ketika menafsirkan ayat ini, Imam As-Suyuti menyebutkan ada satu amalan hubungan badan yang amalan itu lebih baik daripada puasa sepanjang masa, yaitu hubungan badan yang melahirkan sosok-sosok seperti Imam Syafi'i, hubungan badan yang melahirkan sosok seperti Imam Ahmad. Itulah sebabnya ketika Hamnah, istri daripada Imran, mengatakan, "Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran." Ingatlah ketika istri Imran, dia berkata, "Ya Allah, aku bernadar bahwa bayi yang dikandung dalam diriku ini adalah muharraran." Dia merdeka, dia totalitas, dia hanya menghamba kepadamu. Tapi kemudian yang lahir adalah seorang wanita. Tapi kemudian wanita itu kemudian dipelihara oleh seorang guru, yang guru itulah seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Maka di satu mihrab itulah kemudian Maryam benar-benar dinazarkan oleh Hamnah, ibunya keluarga Imran, yang kemudian diabadikan dalam surat Al-Imran itu, yang kemudian kelak melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa, yang nanti di akhir zaman akan Allah turunkan untuk membereskan Dajjal, membereskan salib, dan akan membunuh babi-babi. Jadi ini adalah satu potret ideal keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, baik dalam surat Al-Mumtahanah maupun surat Al-Imran. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim ini dia istiqomah karena dia punya konsep, yang konsep itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsep itu kemudian disodorkan kepada seorang istri, yang antara tempat tinggal istri dan Nabi Ibrahim itu sangat jauh. Nabi Ibrahim ada di Syam, di Palestina, kemudian Hajar dengan anaknya di Mekah, ya, jauh. Dulu belum ada pesawat, paling banter ya onta jalan kaki. Sekarang kita fasilitas serba mudah, ya, ngaji semua di share di grup, ya, buka YouTube pengajian, tapi yang ditonton yang lain-lain aja. Seluruh fasilitas sekarang untuk menjadi orang soleh harusnya lebih mudah. Nabi Ibrahim menyodorkan satu konsep, yang konsep ini gak main-main. Kemudian konsep ini diejawantahkan, diimplementasikan, diamalkan oleh seorang Hajar, kemudian melahirkan sosok Nabi Ismail. Menarik kalau kita lihat di dalam surat As-Saffat, bagaimana Ibrahim yang jarang bertemu, ketika anaknya kemudian sudah mulai saat,
sudah mulai balik, bisa diajak kerjasama. Ya. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ya. Dan kemudian Ibrahim sudah mampu menjadikan Nabi Ismail teman untuk meninggikan, ya, untuk meninggikan Ka'bah. Pada saat itu ketika dia mendatanginya, yang terjadi adalah falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara. Qala ya fatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi Nabi Ibrahim yang telah mendidik lewat istrinya ini, ternyata anak ini juga anak yang luar biasa. Perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan perintah sembarangan, tapi perintah menghilangkan nyawa. Coba bayangkan kalau anak sekarang. Nah, sekarang kira-kira kalau diperintah mau disembelih, apa yang terjadi? Waduh, bisa jadi yang terjadi kebalikan. Tapi Nabi Ismail ini sukses, makanya luar biasa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Karena itu adalah Ibrahim istiqomah. Istiqomah dengan satu konsep yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang-orang yang menginginkan anaknya hafal Al-Qur'an? Berapa banyak orang-orang yang menginginkan anaknya mencerminkan akhlak Al-Qur'an? Tetapi Al-Quran itu kemudian dimadu, dia tidak totalitas. Setelah dihafal satu, hafal yang lain, hafalannya hilang lagi. Jadi yang ada adalah selesai setoran hilang lagi. Padahal Al-Quran itu untuk membutuhkan waktu sampai 30 tahun. Saya ketemu dengan salah seorang ulama 30 tahun yang setoran sudah 17 setoran, kuat sekali. Jadi kalau setoran kuat sekali dia. 32 tahun ya mempelajari Al-Quran, luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi istiqomah itu adalah bagaimana dia menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Istiqomah, lurus dan tidak berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri. Karena dia kalimat yang singkat tapi sangat sempurna. Itulah sebabnya maka setiap kita diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita meminta Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna al-istiqomah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan istiqomah. Kenapa? Karena kalimat istiqomah ini kalau sudah kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, kata Rasulullah adalah dia adalah merupakan satu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang istiqomah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, inna ahabbal a'mali ila Allahi atwamuha wa in qal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus, yang dawam walaupun itu sedikit. Jadi sedikit tapi itu dawam terus. Jadi dan ini harus menjadi satu rahasia diri kita masing-masing. Kira-kira amalan apa yang membuat kita itu nanti bahagia dengan amalan istiqomah itu, yang tidak ada orang lain yang tahu ya. Jadi amalan itu tersembunyi, tapi istiqomah ya, kita bisa lakukan ya. Misalkan amalan sebelum tidur kita membaca Al-Quran 1 lembar saja, kita rutin ya. Atau amalan sebelum tidur kita rutin membaca Al-Mulk dan seterusnya. Jadi intinya kita memiliki satu amalan-amalan yang khusus, yang dengan amalan itu nanti membuat Allah cinta kepada kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka konsekuensinya orang itu akan mendapatkan kebahagiaan, sa'adah di dunia wa sa'adah fil akhirah. Berapa banyak hari ini orang yang mendapatkan kebahagiaan tapi dia berpaling dari Allah. Dia tidak istiqomah sholat, dia tidak istiqomah berjamaah, dia tidak istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dia menjadi orang yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua tadi adalah dengan istiqomah maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istiqomah adalah merupakan satu kalimat yang susah diucapkan, tapi kalau amalan itu selalu kita dawamkan, maka Allah akan membebaskan kita dari fitnah sakaratul maut. Itu fitnah yang berat, sakarat, mabok, maut, kematian. Maka ketika orang-orang lidah terasa keluh, tidak bisa mengucapkan kalimat
tahlil, kalimat tauhid, maka Allah menjanjikan dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan, Allah akan menguatkan satu perkataan, satu kalimat yang dia kemudian ucapkan, yang dengan kalimat itu maka dia akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting kita ucapkan, kita dawamkan, sehingga nanti Allah akan meneguhkan. Kenapa? Karena memang dia senantiasa istiqomah bersandar kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah kalimat istiqomah adalah kalimat yang Allah menjanjikan tidak ada perasaan takut di dunia dan di akhirat, tidak ada perasaan gundah gulana di dunia dan di akhirat, bahkan Allah akan menjanjikan surga. Jadi kalau sudah mendengar kata-kata surga, orang-orang beriman itu terbius, perkara yang besar menjadi kecil. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam surat Fussilat ayat yang ketiga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang-orang yang istiqomah, innalladzina qalu rabbuna Allah, bahwa Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan menyertakan, akan menurunkan kepada dia para malaikat. Bukan hanya satu, malaikat adalah jamak dari kata malak. Apa fungsi daripada malaikat itu? Allah takhafu, jangan kamu pernah merasa takut, dia akan merasa aman. Seperti Rasulullah SAW ketika Daksur datang mengambil pedangnya, kemudian mengatakan, ya Muhammad, siapa yang akan menolong kamu? Kalimat Allah itulah yang membuat Daksur akhirnya bergetar dan jatuhlah senjatanya itu. Jadi kalimat yang luar biasa, wala tahzanu, dan tidak gundah gulana, karena dia yakin bahwa apapun, dimanapun dia senantiasa ada dalam kepengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lebih luar biasa adalah wa abshiru bil jannah, dia akan diberikan kabar gembira dengan jannah, surga. Jannah adalah sesuatu yang permukaannya tertutup oleh pohon-pohon yang rindang. Jannah adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh setiap mukmin yang meyakini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannah adalah satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alat untuk menikmatinya membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah hati. Jadi yang pertama kali untuk memasuki surga, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 43, juga surat Al-Hijr ayat yang ke-47, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa nazza'na, dan kami cabut, ma fi sudurihim min ghillin, apa-apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Ghil, sifat dendam, sifat marah, termasuk cemburu. Jadi sifat ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia bisa menikmati surga. Karena nanti bagaimana kalau seorang tidak dibereskan cemburunya, marahnya, dengkinya, nggak mungkin dia bisa menikmati surga. Mungkin ada bekas musuhnya, ya. Mungkin ada apalagi istrinya, karena istrinya nanti lebih dari satu. Nanti perempuan di akhirat itu ada tiga. Yang pertama adalah imra'atud dunia, perempuan dunia yang nanti menjadi ratu karena ibadahnya. Yang ini digambarkan perempuan ini nanti disebutkan ketika dipandang suaminya di dalam surat Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarf lam yatmishunna insum qablahum wala jan. Ketika suami memandang perempuan-perempuan dunia, matanya tidak bisa berkedip karena indah dan kecantikannya luar biasa. Kemudian yang kedua adalah wahurun in, bidadari yang bermata jeli, yang ini disebut dengan lu'lu'um maknun, yaitu mutiara-mutiara untuk dinikmati.
jumlahnya banyak sekali. Kemudian yang ketiga al-wasifah, yaitu para dayang-dayang. Dan semua itu bagi penghuni surga dia dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang apa? Senang apa tadi? Pasti ya. Itu luar biasa ya. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah dicabut perasaan dendam, perasaan cemburu, perasaan dengki dicabut, yang kedua adalah dari sisi fisik. Allah Subhanahu wa taala akan siapkan yang pertama adalah al-maskanah, tempat tinggal. Karena tempat tinggal ini menjadi alat kebahagiaan bagi jasad kita ya, untuk berteduh, untuk istirahat ya. Itulah sebabnya dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW menyebutkan, dakhaltul jannata, aku memasuki surga, fa idza ra'aitu qasrin min adh-dhahab, dan aku menyaksikan, melihat istana-istana terbuat dari emas. Jadi kalau di dunia kita mencari emas susah ya, kecuali emas Jawa banyak. Itu istananya terbuat dari emas. Dan yang diperlihatkan kepada Nabi adalah istana milik orang Quraisy yang Nabi menyangka miliknya ternyata milik daripada Umar bin Khattab. Jadi salah satu kebahagiaan di surga itulah maskanah, sama seperti di dunia. Di dunia kalau yang pertama kita ketemu dengan seseorang ditanya alamatnya, tempat tinggalnya di mana? Oh, di komplek Janur Kuning, oh dekat Masjid Al-Ikhlas. Jadi al-maskanah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia akan diberikan asyarab, minuman-minuman yang disebutkan dalam surat Muhammad. Yang pertama adalah min ma'in ghairu asin, yaitu air yang tidak asin, segar, airnya segar. Kemudian yang kedua adalah min labanin lam yataghayyar ta'muhu, yaitu air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kemudian yang ketiga adalah min asalin musaffa, yaitu madu-madu murni. Madu sekarang harganya mahal sekali, tapi di surga itu nanti berupa sungai madu. Dan yang keempat adalah min khomrin ladatil lisaribin, yaitu khomer yang akan menjadi lezat bagi para peminum-peminumnya. Maka orang-orang yang meminum di dunia, dia terhalang untuk minum di akhirat khomernya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang meminum ini, yang terjadi apa? Kesegaran, kekuatan, stamina yang luar biasa. Dan disitulah kemudian dia akan mendapatkan juga dari jismi adalah at-ta'am. Dan ta'am itu disebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali, wa fakihatin katsirah. Jadi buah-buahan yang sangat banyak jenis-jenisnya. Yang kullu ta'amin, setiap kali kita makan, lahu sab'i tam'in, rasanya itu 70. Jadi kalau digigit sini satu rasa, gigit lagi satu rasa, satu rasa. Jadi luar biasa kenikmatan surga yang akan dihadiahkan kepada para penghuni surga. Kemudian yang berikutnya adalah al-libas. Di dalam surat Al-Fatir disebutkan walibasuhu fihi harir. Pakaian penghuni surga adalah sutra-sutra yang tebal. Yang hari ini sutra harganya sangat mahal. Tapi bagi para penghuni surga nanti, yaitu mereka akan mengenakan sutra-sutra yang tebal, yang luar biasa, keindahannya luar biasa. Dan yang keempat adalah al-mu'nis. Mu'nis adalah merupakan teman yang dia bisa bercengkrama. Jadi mu'nis bisa dikumpulkan dengan para orang tuanya, dikumpulkan dengan anak-anaknya, termasuk dengan pasangan-pasangannya. Itu yang disebutkan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Jadi orang-orang yang beriman yang diikuti keimanan oleh anak cucu mereka, nanti mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk rahmat Allah dan kepemurahan Allah adalah kalau anaknya level surganya tinggi, orang tuanya surganya biasa-biasa, harusnya ketika bertemu itu turun yang di atas, yang di bawah naik. Tapi dengan kepemurahan Allah, orang itu bisa memberikan syafaat, orang tuanya bisa lari ke atas. Ini luar biasa. Ini mu'nis. Kemudian bagaimana dalam bentuk nikmatnya? Nikmat surga itu oleh para ulama digambarkan dengan 3 kenikmatan. Yang pertama adalah nikmatul qalbi, yaitu kenikmatan hati. Para penghuni surga
akan diberikan kenikmatan yang tertinggi adalah nikmat hati, yaitu ru'yatullah wa yasma'u kalamullah. Kalam Allah. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Itu yang digambarkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik baginya surga dan az-ziyadah, yaitu nikmat tambahan, yaitu ru'yatullah bi ghairi hijab. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Dan kemudian yang kedua adalah yasma'una kalam Allah. Mereka akan mendengarkan kalimat Allah, kalam-kalam Allah, tasbih, tahlil yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladin Afrah, itu tamasya ke negeri surga. Idza sakana ahlul jannati jannata atahumul malak. Ketika para penghuni surga sudah memasuki surga, maka datang malaikat mengunjungi mereka. Innallaha ya'murukum an tazuruhu. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berziarah kepadanya. Fayajtami'un. Maka semua penghuni surga itu dia kemudian akan merespon. Mereka bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala. Fayamurullahu tabaraka wa ta'ala Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Daud untuk menyandungkan di kalimat tasbih wa tahlil, dengan kalimat tasbih dan kalimat tahlil, yang kalimat itu betul-betul dirasakan keindahannya, kenikmatannya dalam hati kita. Summa tud'u ma'idatul khudh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan, menghidangkan kepada mereka ma'idatul khudh, yaitu meja hidangan abadi. Qalu ya Rasulullah, wa ma ma'idatul khuld? Apa itu hidangan abadi? Maka Nabi menyebutkan az-zawiyatu min zawaya awsa'un lima bainal masyriq wal maghrib, yaitu satu hidangan yang satu sudutnya lebih luas daripada wilayah timur dan wilayah barat. Hidangan yang tidak akan pernah habis. Lalu mereka wayat ma'un, mereka memakan, wayasrobun, mereka minum, wayaksun, dan mereka mengganti baju-baju mereka. Setelah itu mereka mengatakan lam yabqa ila nadhara bi wajhi rabbina azza wa jalla wa yatajalla lahum. Maka mereka mengatakan tidak ada yang tersisa dari kenikmatan surga kecuali tinggal melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu Allah membuka hijabnya, lalu mereka fayakhuruna sujadan, mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum lastum fi dari amalin innama antum fi dari jazain. Sekarang kamu di sini bukan lagi untuk beramal, tapi di sini kamu untuk menikmati seluruh kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan hati yang dirasakan begitu luar biasa. Maka para sahabat yang telah mendapatkan gambaran-gambaran seperti ini, sahabat tidak ada istilah pensiun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, saya kemarin setelah melakukan safari ke wilayah Papua, ya, Sorong, ya, sampai ke Raja Ampat, kemudian masuk ke satu distrik namanya Teluk Mayalidit, ya. Kemudian untuk menjangkau satu wilayah namanya Pulau Beo, itu muslimnya sekitar 40 kakak. Di situ ada sekitar 11 kakak, 4 perkampungan muslim, sisanya adalah animisme. Jadi kita yakinkan bahwa di sana itu sebetulnya mayoritas muslim, hanya saja dai-dainya kurang. Yang dikirim hanya Al-Quran sehingga terbunyi. Harusnya melibatkan. Jadi di sana itu dibutuhkan orang mengajar, walaupun sekedar mengajar Iqra. Karena orang di sana itu, orang dari New Zealand, dari Australia itu datang pakai pesawat yang dibawa miras, diminum dia. Orang muslim saya tidurnya jam 11, baru bangun jam 8. Hilang keberkahannya. Matanya merah, ya. Kemudian apa namanya? Gigi-giginya itu merah, makanya buah pinat, ya. Jadi mereka nggak sholat, karena nggak tahu sholat, nggak diajarin. Tapi mereka punya fanatik, karena mereka bekas-bekas peninggalan Sultan Tidore. Jadi wilayahnya sampai ke wilayah Raja Ampat sana. Belum lagi kalau ke Ustadz Fadil Garamatan itu ke Fakfak, dari Fakfak itu ke Kokas, ya. Dari Kokas ke satu pulau lagi Tambani, itu satu kabupaten, cuma 1 RT penduduknya. Kalau ustadznya nggak ada, berarti sholat Jumatnya pensiun. Jadi, dan saya lihat di sana dai-dainya itu adalah para pegawai negeri. Hanya bapak-bapak yang pensiun yang di sini sudah banyak ustadz, mendingan ke sana. Seperti Abu Talha. Abu Talha 74 tahun dia tak berangkat, ya.
termasuk juga Abu Ayyub Al-Ansori yang kemudian makamnya di depan mana? Konstantinopel. Itu yang menjadi inspirasi buat Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkannya, seorang sahabat Nabi. Cuman kalau zaman dulu itu orang berangkat diutus untuk mengajarkan Al-Quran di tengah jalan bisa jadi dibunuh, mati syahid. Kalau Bapak ke sana bisa jadi dimakan gelombang. Karena untuk menjangkau wilayah Bio tadi salah satunya itu kita membayar bahan bakarnya pulang pergi saja 1 juta. Karena bahan bakarnya tidak stabil ya. Kadang-kadang harganya itu 16.000 paling murah ya. Kalau itu ombak gede ya sampai 50.000 ya. Jadi tergantung ini. Jadi kalau kita bisa mengajarkan ke sana insya Allah. Nah itu belum lagi kalau ke wilayah yang tadi Tambani itu sekali jalan 3,5 juta. Pulang pergi berarti 7 juta. Maka saya berangkat ke sana itu pisahin biaya pesawat dulu, yang satu pisahin lagi buat biaya pulang. Pas di sini dana sudah habis pulang saya. Sekarang ini di sini menjadi satu keprihatinan buat kita. Bagaimana para sahabat ketika sudah mendengar surga, itu disebabkan orang yang syahid di tengah laut itu syahidnya 2 kali lipat. Insya Allah terbebas dari pertanyaan mungkar nakir karena ombaknya sudah luar biasa, speed itu kapal jalannya. Kalau sudah ombaknya besar tuh naik ke atas jatuh, Pak ini bisa putus nggak kapal? Bisa, kalau putus ya paling mati Pak Ustadz, mati ya. Itu 1 jam lebih ya. Rombongan yang luar biasa. Itu untuk sampai kepada satu tempat ya. Mereka harga-harga semua mahal ya karena mereka di sana. Tapi saya salut sama pegawai negeri guru itu ya. Dia dulu orang Pacitan itu biasa-biasa saja, ketika di sana karena berkompetisi dengan misionaris itu maka dia mau nggak mau. Tapi saya nggak punya ilmu Pak Ustaz. Jadi di sini maka ada surat At-Taubah ayat 41 atau 42. Infiru khifafa wa siqala wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, berangkatlah kamu dalam kondisi ringan atau berat. Ringan masih muda, berat masih tua. Jadi dalam Islam nggak ada pensiun. Jadi bagaimana kita bisa kemudian menyebarkan Islam ini luar biasa seperti yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi itu membutuhkan intisyar dakwahnya, penyebaran SDM dakwah ke seluruh wilayah Nusantara ini. Jadi di sana itu masih banyak sekali rata-rata kurang ya, rata-rata kurang pengajarnya. Dan memang ini merupakan kebutuhan kita semuanya. Jadi Bapak-bapak kalau punya anak kemudian sudah hafal Quran, sudah begini gak punya kerjaan, nah, bawa sana. Insya Allah untuk di wilayah Tambani itu kalau dakwah di sana bisa untuk mengerjakan tanah 10 hektar kalau mau nggak 10 hektar gitu. Kalau di Papua itu rata-rata kanan kiri isinya pohon pinang dan semak belukar. Tapi kalau kita masuk Ternate, masya Allah, ya, kanan kiri hutannya sudah kelapa, jadi sudah tergarap. Di Papua ini masya Allah masih perlu kerja keras. Nah ini Bapak sekalian, itu nikmat yang pertama adalah nikmatul qalbi. Kemudian yang kedua adalah nikmatul jismi. Makan makanan yang terus dikatakan di dalam surat Al-Haqqah itu ulu wasrobu terus hani bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan, maka sekali makan kita sendawa lapar lagi. Salah satunya dulu karena aslaftum, karena dulu dia istiqomah berpuasa. Bapak-bapak Ibu sekalian, termasuk amalan istimewa di bulan Dzulhijjah ya, 10 hari pertama itu yang dilakukan oleh para generasi salaf dulu seperti yang dikatakan oleh Abu Usman Abdurrahman Ibn Mul An-Nahdi ya, bahwa kita memperhatikan 10 ya, di bulan Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan, 10 awal di bulan Dzulhijjah, 10 awal di bulan Muharram. Ini perlu ya. Salah satunya adalah berpuasa. Jadi puasa kita kalau kurang bisa kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dan 10-nya berpuasa sampai hatta yudhahi, sampai kita menyembelih ya. Apalagi ya kita dalam kondisi kadang-kadang lebarannya berbeda, ini berbeda, nah, puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 insyaallah. Nah. Kemudian nikmat yang terakhir adalah nikmatun nafsi, nikmat syahwat, keinginan. Jadi keinginan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasangan-pasangan tadi. Jadi setiap laki-laki nanti akan diberikan, dan sebagaimana wanita juga akan diberikan rasa puas. Rasa puas. Dan salah satu
Kenikmatan itu digambarkan dalam surat Yasin dari ayat 51 sampai dengan 54. Inna ashabal jannati fi suhulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqin, dan seterusnya. Jadi para penghuni surga itu mereka sibuk. Inna ashabal jannati fi suhulin, sibuk mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Abdullah ibn Abbas menyebutkan dia sibuk memecahkan keperawanan para bidadari. Para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana mungkin kami sanggup? Karena kamu setiap laki-laki yang diberikan 100 kekuatan. Jadi kita memiliki 100 kekuatan karena minumannya tadi 4 minuman yang tidak perlu kehabisan uang. Kalau di sini kita beli 500 kali beli 800 ribu, besok bokeh kita. Gak punya duit lagi. Tapi di sana sungainya sungai madu, sungainya sungai susu, sungainya sungai khamr, dan sungainya adalah sungai apalagi air yang jernih, air jernih, khamr, susu, madu, lengkap sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah dengan ketiga kenikmatan itu, yang kenikmatan itu diberikan kepada orang-orang yang istiqomah. Dan satu kisah yang menarik yang perlu kita waspada, Bapak Ibu sekalian. Abdullah ibn Mas'ud itu mengatakan, janganlah kamu mencerita tentang kebaikan kecuali orang yang sudah mati. Karena sudah mati itu sudah selesai dia, selesai dari fitnah. Kalau orang masih hidup, kita tidak tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq di akhir-akhir masa kekhalifahannya itu beliau selalu membaca surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bahkan selesai membaca Al-Fatihah belum baca itu. Biasanya di rakaat ketiga keempat beliau nggak membaca itu. Kenapa? Karena ada satu kasus di mana ada sahabat Nabi yang pernah bertalaki, setoran kepada Nabi langsung. Setorannya nggak tanggung-tanggung surat Al-Baqarah. Kalau surat Al-Baqarah itu hafidhahullah minasyaiton. Orang yang baca surat Al-Baqarah itu dijaga dari setan. Ternyata ketika dia ditugasi oleh Rasulullah untuk misi penyelamatan, pengembalian Musailamah Al-Kadzdzab dari kebohongan dia mengaku sebagai nabi, ternyata dibujuk dengan dunia ini akhirnya larut namanya Rajal Ibnu Unfuah. Rajal Ibnu Unfuah ini terfitnah, Bapak Ibu sekalian. Terfitnah akhirnya menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab yang tadinya pengikutnya cuma 10.000, dengan masuknya Rajal Ibnu Unfuah itu akhirnya bertambah 40.000. Itulah sebabnya Abu Bakar selalu memanjatkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan karena waktu sudah habis, Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa saling mendoakan. Di antara rahasia pentingnya Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, doanya adalah secara berjamaah agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Kita saling mendoakan agar kita tidak mati kecuali mati dalam kondisi istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kita menemui keyakinan, yaitu kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Asal dari saya pribadi, dan mari kita tutup dengan membaca doa kifarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.